Mungkin kita inginkan dari Mas Romi ya. Betul. Tapi sebelumnya coba apa aja kegiatan Mas Romi supaya penonton kita tahu apa kegiatan Mas Romi. Ya. Monggo. Makasih banget ini Mas Roni, Mas Andi ya. Ini kesempatan yang luar biasa buat saya. Saya Romi Jabran. Dipanggil sama sobat PMKM di Cilacap, brand Lola Cilacap. Jabran itu jagoan branding. Oh, Jabran, jagoan branding. Itu nggak salah tadi saya bilang jagoan. Jagoan. Iya. Tapi memang brandnya sebagai Romi itu jagoan branding. Oke. Yes, itu. Romi Jabran. Romi Iya, Jabran. jagoan branding. Roni jagoan beneran. Benar-benar. Jaben. Benar-benar aja boleh dipakai. Nggak enak diulut jaben. Mas Roni. Mas Andi. Ngopi ngapain? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Enak sekali kopinya nih. Kopi Kailasa. Kopi Kailasa. Kok bisa tahu? Karena binaan Bank Indonesia. Orang Indonesia. Tapi enak-enak, sungguh-sungguh enak. Jadi aku juga udah langganan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ada dusta di antara kita. Mas Roni, kalau biasanya kita ngundang para pelaku UMKM, hari ini kita melihat dari perspektif yang berbeda. Karena banyak UMKM yang gagal justru pada proses di mana dia membangun brandnya. Betul. Dianggap enteng aja, pokoknya wah mikir-mikir, pakai logo ini, pakai nama ini, nggak dipikirkan dengan baik. Sehingga ketika dia sudah mulai naik besar sedikit, mulai muncul persoalan. Ada gugat-menggugat, karena ternyata logonya itu mirip atau bahkan nyontek dari yang sudah ada. Betul. Karena ketidakpahaman, bukan kesengajaan. Kemudian yang kedua, nggak bercerita apa-apa brandnya ini. Nggak mencerminkan produknya, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi hari ini kita ngundang siapa ya? Nah, hari ini kita akan mengundang seseorang, tapi mungkin sebelumnya saya tertarik juga. Karena beberapa pertemuan kita dengan para UMKM sebelumnya, ada yang saya itu yang kopi ya, yang abon kopi. Iya, abon kopi. Brandnya, saya udah beli tuh, enak itu. Enak ya? Enak, dan dari jadul itu, sampai sekarang dipertahankan gambarnya itu. Nah, biasanya teman-teman ya, kaca sedulur suka terjebak. Karena brand itu katanya ada brand heart yang mengisi isinya tuh, hatinya, visinya mau apa. Kemudian tadi yang Bang Adi cerita, Mas Adi cerita, brandnya tentang tadi story-nya apa gitu. Nah yang terakhir tuh ada brand yang visualisasi, yang kayak logo itu. Nah kadang-kadang tuh teman-teman cuma terjebak di logo-logonya saja, nggak melihat cerita-cerita. Jadi banyak yang salah mengartikan antara logo dan brand. Dengan brand. Dianggap logo itu adalah brand. Betul. Padahal tidak ya, ada proses di sini yang cukup panjang. Dan kelihatan yang kita undang ini orang yang ngerti yang ini ya. Paham, yang kita bisa belajar. Iya, siapa dia? Orang ngapak, orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak buat kita jadi jagoan. Yuk, kita sedulur, mari kita belajar sejenak bagaimana mendevelop brand yang keren biar menjadi UMKM ke depan. Kita sambut Mas Romi. Iya. Mas Romi, iya, thank you udah mau datang di acara Ngopi Ngapak, ya. Ngobrol pintar? Ya, siap. Siap, silakan duduk. Siap. Jadi ini dari Cilacap ya? Dari Cilacap. Oke, Cilacap dari Puerto Rico berapa jam rata-rata? Mungkin 1,5 ya? 1,5 jam. 1,5 jam. Cuma tadi 1 jam. Karena? Drivernya keren. Drivernya siapa? Istri tercinta. Ini di sini ngomongnya istri tercinta. Istri tercinta, gitu ya? Istrinya ada. Iya. Baik, Mas Romi. Jadi tadi kami baru ngobrol bahwa banyak sekali UMKM yang justru gagal di soal nge-branding produknya. Karena maunya instan ya, atau bahkan nggak paham bagaimana sebuah produk yang mereka hasilkan itu di branding sedemikian rupa sehingga muncul ke permukaan dan sukses. Ini kan bukan soal kualitas produk aja, tapi bagaimana menjual produk itu. Banyak produk bagus, tapi cara jualannya salah, nggak kemana-mana. Nah, itu yang mungkin kita inginkan dari Mas Romi ya. Tapi sebelumnya, coba apa aja kegiatan Mas Romi supaya
penonton kita tahu apa kegiatan Mas Romi. Ya. Monggo. Makasih banget ini Mas Roni, Mas Andi ya, ini kesempatan yang luar biasa buat saya. Saya Romi Jabran, dipanggil sama sobat UMKM di Cilacap, brand Cilacap. Jabran itu jagoan branding. Oh, Jabran, jagoan branding. Iya, salah tadi saya bilang jagoan. Iya. Tapi memang brandnya sebagai Romi itu jagoan branding. Oke. Yes, Romi Jabran. Iya, jagoan branding. Roni jagoan beneran. Bener-bener. Jaben. Bener-bener boleh dipakai. Nggak enak di mulut, jaben. Oke, terus? Ya memang kalau ngomongin keseharian, dibilang branding itu ini ya udah menjadi seperti kayak passion gitu ya, passionnya tuh. Dimana karena saya sebagai orang Cilacap, lahir Cilacap, terus sedih banget gitu loh, bahwasanya orang Puerto Rico aja kalau ditanya itu ya, weekend mau kemana? Tidak ada top of mind itu ke Cilacap, nggak ada gitu. Jadi, loh ini tetangga sebelah aja nggak mau ke Cilacap gitu loh. Ya, meskipun boleh dibilang Cilacap itu sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah ya, tapi miskin sama brandnya. Jadi brandnya tuh miskin banget. Berangkat dari kegelisahan itu ya. Tapi nggak sendirian sih. Iya. Bersama teman-teman ini ya. Sama teman-teman. Jadi di sini gimana upaya saya maupun sobat-sobat Jabran, saya nyebutnya sobat Jabran. Sobat Jabran. Ya untuk bisa, ayo sama-sama yuk Cilacap ini lahir brand-brand yang memang keren, lahir brand-brand yang bisa sustainable gitu, yang mana orang Puerto Rico mau mampir ke Cilacap. Itu target yang paling terminim dah. Tetangga mau mampir aja, nggak usah bermimpi orang Jogja ke Cilacap. Gitu. Jadi selama ini sebenarnya nggak menarik lah Cilacap, nggak bunyi di telinga orang Puerto Rico ya. Ya, kita sebagai orang Puerto Rico memang terus berbangga juga sebetulnya. Terus apa yang dilakukan? Di 2016 jagoan branding itu berdiri. Di situ saya memang jujur saya belajar dengan Pak Bi, beliau Subiato Putri Sudarsono, praktisi brand hampir 52 tahun. Di situ orang mana? Jakarta. Orang Jakarta. Ya, Pak Bi itu boleh dibilang sosok di balik brandingnya Kopiko, Indomie, itu. Di situ saya baru terbuka loh. Oh jadi gini nih. Ternyata persepsi saya pun juga salah tentang usaha dengan visual cantik itu belum tentu. Karena brand itu ada brand with capital B, brand without capital B. Apa itu artinya? Nah, brand with capital B itu yang memang logonya, memang identitasnya itu sesuai dengan apa pribadinya itu ya. Misalkan dia sosok brand yang baru makan mie pedas, maka warna merah itu menjadi dominasi. Terus mungkin dengan logogram sosok apa namanya yang ganas gitu, misalnya dia tante pedes, misalnya nama mie-nya, maka ada sosok logogram yang tantenya. Secara visual orang bisa langsung nangkep. Nah, yang unik ini adalah brand without capital B. Jadi tanpa B besar tanpa gitu. B besar. Ini brand tapi B kecil gitu. Yang saya sering temuin ini, Jadi sebenarnya teman-teman UMKM di daerah, baik Purwokerto, Cilacap, itu udah ngejalanin itu semua lah. Kita tahu kenal ya, ada gudeg yang buka di jam 2 malam. Itu brand without capital B. Dia sudah ngelakuin ritual. Karena brand itu goalnya adalah ritual. Jadi dia sudah ngelakuin ritual di brandnya. Atau gudeg yang buka di jam 6 pagi yang setengah 10 udah habis. Ludes bisa langsung 600 porsi. Itu ada di Puerto Rico. Itu begitu kita datang disambut dengan greeting yang dengan hati, itu brand. Itu nge-brand. Di Cilacap pun juga ada tahu masak yang sudah 30 tahun, kita makan, kita bisa melihat mereka gorengnya langsung, terus mengucapkan matur nuwun sanget nggih. Itu udah nge-brand. Nah, pemahaman tentang brand itu di situ saya dapatin. Ternyata
tidak semua harus dengan logo, karena saya kan seorang desain grafis, visual berarti visual. Ternyata enggak gitu. Nah dari sini saya bisa ngebantu UMKM yang mana tidak mengetahui pengetahuan tentang harus keren brandnya, tapi bagaimana dia bisa nge-brand dengan brand without capital B. Ilmu itu bisa saya jalanin gitu loh. Oke, jadi pengertian dengan B besar itu artinya logo secara visual ya, penamaan, pemilihan dan seterusnya ya, narasinya. Betul. Tapi tanpa B besar, brand itu sebenarnya perilaku sehari-hari kita. Sehari-hari kita. Betul. Oh, jadi brand itu nggak melulu cuma apa yang kita lihat. Betul. Tapi ada kegiatan di balik logo atau brand itu ya. Jadi ada yang above the line, ada yang below the line. Yes, gitu ya. karena brand itu adalah ikatan emosional. Ya, produk konsumen terikat dengan emosi di tengahnya. Nah, itu. Wah, kalau gitu istriku mau tak branding aja. Soalnya emosi penuh cinta. Gitu. Emosional itu emosi yang penuh Emosi cinta. itu anggapnya marah. Oh, iya. Emosi maksudnya perasaan gitu. Rindu, kangen. Ya, gitu tapi kan. ini yang emosi. Ini emosi. Bukan emosional. Oke, jadi kalau dari pengalaman Mas Roni nih ya, apa faktor yang sering dilupakan oleh UMKM ketika mereka membangun brandnya? Yes, oke, itu memang banyak ditemuin ya. Jadi saya ingat banget nih pesannya Mas Arto Biantoro. Kebetulan dia siapa itu Arto Biantoro? Sosok ketua presiden dari Indonesian Brand Activist Network. Saya salah satu anggotanya dan saya bagian dari koordinator wilayah di Jawa Tengah. Pesannya itu musuh terbesar dalam membangun suatu brand itu adalah berpikir instan. Oke, pengertiannya apa itu? Mindset ini ya. UMKM itu banyak banget ya berpikir bahwasanya ketika bikin ayam goreng harus langsung untung di bulan depan gitu loh. hari ini buka warung, besok udah jadi miliarder gitu. Nggak ada itu ya. Nah, ketika kok sebulan 2 bulan ayam gorengku nggak laku-laku gitu ya, maka ganti tambahan menu soto. Ada menu, halo ibu-ibu, saya punya menu soto di WA story-nya gitu kan. Kali ini kita menu soto. Menu soto belum teredukasi. Rawon setan misalkan. Kayak jadi gitu. Bikin lagi. Jadi produknya nambah terus gitu ya. Meskipun itu enak. Tapi ketika saya coba produknya enak. Nah, itu produk fit. Tapi ketika produk yang pertama kan itu nggak punya kesalahan. Belum menemukan market fit. Jadi persepsi dari audiens, pembeli itu kamu nggak ahli loh. Jadi semua dijual gitu. Padahal kalau ayam tadi suatu proses, ayam goreng tadi, ayam goreng terus dia mampu bersabar gitu ya dengan menumbuhkan loyalitas karena satu pembeli itu kan ketika enak dia bisa merekomendasikan gitu ke istrinya terutama ya, "Mih, kok enak banget ya? Ayo balik yuk." Wah, balik lagi yuk. Istrinya datang, foto bareng yuk, di storyin, difotoin, tersebar ke teman-teman. Itu ayam goreng di mana? Itu kan butuh proses. Tapi tunggu dulu, ini antara yang ideal dengan kapital yang dimiliki atau dana modal yang dimiliki. Betul. Kan mereka tidak cukup nafas untuk menunggu katakanlah ini 3 bulan 4 bulan baru nanti hasilnya. Betul. Ini udah habis duitnya, modalnya. Nah, kira-kira berapa lama sebenarnya sebuah produk ini kemudian tanda kutip menjadi apa ya? Nyangkut top of mind, nyangkut di pemikiran konsumen. Rata-rata berapa lama itu? Ya, hampir boleh dibilang proses itu bisa jadi progresnya 5 tahun ya. Nah, untuk bisa top of mind itu. Hampir bisa dipastikan. Oke. Perjalanannya gitu ya, 5 tahun. Kita harus 5 tahun podcast. Jangan kemana-mana dulu berarti. Kalau dipindahin ke kota lain, nggak bisa. Menurut Mas Romi, itu harus 5 tahun. Tapi ya, ada ini ya, ada hal-hal yang bisa mempercepatnya. Ini yang penting. Nggak bisa 1 bulan, tapi berapa lama biasanya? Ada yang kisah sukses, orang yang membangun brandnya sehingga masuk ke top of mind dari konsumen itu biasanya berapa lama yang paling sukses? Oke, minimal 6 bulan ya. 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Karena dengan 6 bulan itu kita sudah punya ini ya, testimoni ya. Karena ketika brand itu kan gini, kalau advertising kan aku ahlinya ayam goreng, sampai terus-terusan. Kalau brand kan enggak, Mas Roni yang bilang,
coba bilang saya ahlinya ayam goreng. Ahlinya ayam goreng. Ke saya, nunjuk. Ahlinya ayam goreng. Terus bilang sama Mas Andi ke saya, Mas Andi, Mas ini ahli ayam goreng. Ahlinya ayam goreng. Nah, kayak gitu tuh. Maka banyakin yang seperti ini Itu nih. baru terbentuk. Bukan kita yang ngomong bukan ya. Kita yang banyakin yang testimoni. Selama 6 bulan itu percepat testimoni. Ini saya belajar dari ada gudeg, ada teman saya itu gudeg besek ya. Tadinya punya brand itu ayam bakar, punya orang tuanya 15 tahun sakit, harus cuci darah, dia gantiin bapaknya, dia bikin pertama kali gudeg itu di depan ayam bakarnya itu, ayam bakarnya. Nah, ternyata omset si ayam gudeg yang buka dari jam 6 sampai jam 10 itu 10 kali lipat dari ayam bakar yang jualin jadi jam 10 ke jam 9 malam. Padahal itu ayam bakar 15 tahun prosesnya. Nah, ternyata dengan cara itu si yang muda ini lebih cepat mendatangkan word of mouth tadi, word of mouth-nya dipercepat karena dia masih muda, energi gitu. Kalau ayahandanya kan tadi proses gitu kan, benar-benar organik gitu kan. Nah itu bisa dipercepat. Itu yang konvensional. Yang konvensional. Ya. Jadi ada cara untuk mendorong, mempercepat ketika orang membicarakan ini tadi. Tujuannya sama, cuman ayahnya dengan cara konvensional, ya, tidak melibatkan kebutuhan saat ini ruang publik kan di sosial media ya. Saya pikir ini menarik ya Mas Andi. Jadi manfaat digitalisasi buat UMKM menjadi lebih konkret sekarang. Betul. Karena waktu kemarin mungkin kayak kita yang Fashion Week itu hanya butuh berapa, nggak nyampe sebulan mungkin ya, tiba-tiba viral, bahkan mau dibeli brandnya waktu itu ceritanya ya. Artinya dengan adanya transformasi digital tuh kelihatan tadi brand yang mungkin harus dibangun 5 tahun, setahun, 6 bulan, bahkan bisa sebulan bisa tercipta suatu top of mind gitu dengan adanya viral-viral di sosial media. Ya itu nasib baik aja ya. Kayak Farel ini kan, tiba-tiba meledak dan sekarang orang tuanya mendapatkan berkah dari situ. Didi Kempot dulu juga gitu. Brandnya udah mulai turun, udah mau selesai, tiba-tiba dapat angin buritan, ketiup angin lagi langsung melambung lagi. Ya sayang nggak lama. Nah itu anomali ya. Tapi kalau dalam proses yang benar, coba langkah untuk membangun brand itu seperti apa sih? Ya, yang sederhana aja supaya mudah diikuti oleh teman-teman UMKM. Saya juga belajar ini dari Mas Arthur Biantoro ya. Mas Arthur Biantoro juga ngajarin saya juga tentang brand di Indonesian Brand Activist. Pertama itu produk. Pastikan produk yang kita ciptain itu memang benar-benar enak gitu loh. Kalau ini bicara produknya makanan kuliner atau itu jasa, memang benar-benar kalau misalkan itu Suskare misalkan ya, maka itu benar-benar memang pelayanannya, produk kebersihan, hospitality-nya itu memang benar-benar kuat. Nah itu dulu. Jadi pertama itu produk. Dipastikan produk itu memang benar-benar kita harus bisa bangun lah. Kalau itu belum bisa memastikan produk benar-benar enak maupun jasanya benar-benar sempurna, maksimal, ataupun at least mendekati lah ya. Jangan tunda dulu. Tunda dulu. Artinya kita nunda dulu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, nah itu dulu. Ya, jangan gerusak-gerusuk. Jangan gerusak-gerusuk. Ya, tunda dulu. Karena kualitas berarti. Kualitas ya, kualitas kembali lagi ke kualitas. Kadang-kadang sebelum launch itu, sebelum disampaikan ke publik, betul. Ini ada proses kadang-kadang temennya disuruh nyobain dulu, mereka siapkan dulu sampai orang merasa puas baru. Sampai karena kita nggak jualan, itu dipaksa beli. Dicari aku orang. Beli dong. Iya. Nah, aku nggak jual, aku cuman bikin di kemarin pas lagi syukuran aja. Aduh jangan deh, mau beli. Nah, sampai itu kayak gitu tuh. Itu artinya sudah waktunya. Waktunya berjualan. Kita mulai jualan. Siap. Nah satu hal juga Mas Roni. Saya pernah ya, saya ini penggemar satu merek ayam goreng ya, ada beberapa franchise-nya di beberapa kota. Saya itu kalau datang ke situ, wah makannya banyak. Satu hari, ini di Surabaya kejadiannya. Jadi saya waktu habis makan nih, mau ke toilet, saya ngelewatin dapurnya. Saya kaget. Jadi ayam itu orangnya duduk di lantai gitu sambil bacok-bacok ayamnya. Saya lihat di sekitar berantakan, langsung sakit perut saya. Mulus. Sejak itu saya nggak kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan prosesnya juga harus benar ya. Kebersihan ya. Ini kalau kita bicara makanan ya. Nah, ini yang sering dilupakan. Oke, itu satu untuk
produknya tadi. Kemudian untuk nge-brandingnya bagaimana prosesnya? Prosesnya kita ketahui dulu target segmen. Jadi ini yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti ataupun mau dipelajarin untuk teman-teman UMKM ya. Ketahui dulu targetnya kita gitu. Siapa segmen yang kita tuju? Betul. Oke. Contoh soal gini, kita sama-sama jual lanting gitu ya. Tahu ya lanting ya? Nggak tahu, tolong jelasin. Ini ditonton oleh orang di London, di Amerika. Ini lanting opo? Gampang gini, kerupuk aja ya. Kerupuk udang Cari aja. Contoh yang bisa dimengerti. Kerupuk udang aja ya. Kerupuk udang aja. Kerupuk udang. Kita jual kerupuk udang nih. Kerupuk udang misalkan ukurannya besar-besar gitu ya. Kita punya kemasan yang transparan, terus hanya label yang sangat sederhana. Itu sebenarnya sudah nge-brand. Meskipun ini kok sederhana banget, karena itu targetnya untuk baby boomer. Nah itu loh, nggak harus keren gitu, nggak harus keren, karena memang baby boomer itu kita, saya, kan mas. Baby boomer itu tahun 60 lahirnya. Berarti mbah kalau baby boomer. Ini kan mas-mas semua. Oh iya. Iya, aku keceplosan. Tolong diralat itu tadi. Iya. Tolong dipotong. Oke, tolong diedit tadi. Jadi ketika UMKM punya produk dengan kemasan transparan, labelnya sangat sederhana, itu malah sangat disukai untuk baby boomer karena produknya bisa tahu kualitasnya. Ini minyaknya nggak sampai lebar di bawah. Wah enak gitu, gurih nih. Nah, jangan salah kaprah. Jangan dilihat ini kemasan nggak keren, bukan soal keren, ini soal target marketnya. Harusnya gitu tuh. Dan ketika sama-sama kerupuk udang, kita mau jual untuk Gen Z, so kecilin kerupuk udangnya agar bisa jadi cemilan sekali lahap sambil main gadget. Nah, maka tadi kan kalau yang baby boomer gede usianya, ukurannya marem, mantap gitu ya. Yang baby boomer kecilin. Besok aku mau minta yang kecil-kecil aja. Yang Gen Z ya. Soalnya di rumah yang gede-gede itu ketahuan usianya. Aduh, salah ya. Nih minta dipanggil Mas tapi makannya gede. Nggak matching. Lintas generasi. Iya. Oke, jadi segmentasi penting ya. Siapa yang kita tuju? Artinya bentuknya, desain kemasannya juga berubah ya. Kalau untuk Gen Z tutup kemasannya, jangan kasih tampak gitu. Jadi yang bening-bening itu malah nggak boleh kelihatan. Jadi biar narasi yang bicara, menggelitik, kisah menggelitik, atau kerinduan, atau kelucuan, kekonyolan. Nah, gitu ya. Pantesan ya ini kita sebut merek nggak apa-apa juga. Kopi kenangan misalnya, kan lucu-lucu itu. Mau pesan apa? Kenangan pada mantan. Saya beli terus itu. Ketahuan. Tapi begitu bareng istri saya nggak beli itu. Oke, enggak. Artinya memang harus gimmick-gimmick yang menggoda ya. Betul. Iya. Nah, Bank Indonesia kan pernah mengubah logonya juga ya. Iya. Betul. Ada cerita nggak di balik perubahan logo itu? Iya, itu pasti ada cerita kan. Kalau kita melihat ya bahwa brand itu adalah irisan dari visinya BI gitu kan, kemudian dari image yang mau ditampilkan, sama culture yang kita bangun. Nah, jadi ada culture, ada visi, ada image. Nah, dulu itu memang BI itu pernah, karena itu turun-temurun dari Javanese Bank dulu tuh ceritanya. Sejarahnya ya. Sejarahnya. Tapi juga ceritanya menarik karena pada saat kita proses perubahan itu kan berbagai macam ini ya, ide gitu. Even sampai di internal pun banyak yang menolak gitu. Kalau pro kontra lah, ribut itu ya. Makanya logo yang dulu sama sekarang nggak jauh beda sebetulnya kan. Ya, tipis. Tapi lebih sederhana ini kalau lihat ya. Dia kan agak lebih gendut gitu ya. Banget ya sekarang. Lebih simple. Kemudian ya distandarisasi lah intinya ya, standar warnanya, penempatan segala macam. Tapi intinya tetap artinya culture-nya sama image-nya masih kuat yang lama. Jadi nggak perlu sampai harus berubah. Tapi harus ada penyegaran ya. Ada penyegaran. Nah, nanti cerita ya, karena kalau kita lihat ya, dulu Garuda itu sampai bayar jutaan dolar untuk mengubah logonya. Kesan orang kan cuma logo. Tapi bayarnya sampai jutaan dolar, miliaran rupiah. Nah, ini kan banyak orang tidak menyadari pentingnya brand tadi ya. Main comot aja tadi kan, ya legalitasnya juga bisa diragukan. Nah, seberapa penting brand itu di dalam konteks sebuah unit usaha?
sangat penting ya, karena brand itu menciptakan memorable, dikenang ya, dan mampu menciptakan tribes, pengikut, follower, sama seperti waktu itu kasus Iger, di mana hanya soal kamera goyang terus jadi viral, ribut, ya. Tapi saya sebagai tribes dari brand Iger, unjuk gigi ngomong, Iger itu tolong dimaafin deh. Dia punya kesalahan begini ya, saya sebagai orang yang menggunakan Iger juga ikutan tolong dong dimaafin, dan itu muncul tribes itu. Nah itulah powernya kita membangun sebuah brand. Jadi sudah ada konsumen yang fanatik. Iya, betul banget. Kita dua termasuk yang sudah. Ini Igerian kami ini. Ya. Soalnya fotonya Mas Romi juga pakai Iger itu, ya. Kami juga beberapa kali pakai Iger, ya. Oke, itu dalam konteks betapa pentingnya brand, ya. Betul. Nanti abis ini, Mas Roni, kita dengerin ya brand-brand yang sukses dan yang gagal, ya. Kenapa gagal, kenapa sukses. Nanti cerita ya. Ini kita harus ngasuh disik ya. Oke. Siap. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Halo kancah sedulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale nonton dewek, neng ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kita lanjutin lagi obrolan kita mengenai brand. Tadi kita udah dengar proses ya, banyak sekali UMKM kita yang bahkan nggak tahu bahwa harus ada proses ya untuk mencapai sebuah brand yang dikenang, yang jadi top of mind, yang secara emosional tadi mengikat. Bahkan kalau brandnya diserang oleh orang, dia langsung maju sebagai pasukan pembela. Ini nggak mudah, karena kalau tanda kutip ya, keuntungan konsumen itu dibayar oleh produsen, tolong dong belain aku, dibayar, belum tentu sefanatis itu ya. Tapi ada brand-brand yang kalau diganggu, wah semua maju. Nah, membangun brand sekuat itu kan tidak mudah. Ya. Nah, sekarang boleh cerita nggak brand-brand yang gagal dulu deh, yang di tengah jalan kok tiba-tiba hilang ya, atau dilupakan orang, baik brand kecil maupun mungkin ada brand-brand besar yang bisa jadi contoh. Boleh. Mungkin gambarannya kalau ini ngomongin di subsektor kabupaten ya, terutama saya di Cilacap, memang dulu ada brand itu produk kuliner gitu ya, ruang kuliner, di mana dia judulnya aja udah ayam goreng gitu kan ya, udah ayam goreng gitu ya. Nah, tapi tadi itu ketika ayam goreng itu memiliki pelanggan ya, ketika itu mendatangkan pelanggan, mendatangkan loyalitas, bagi dia mungkin nggak cukup itu. Wah, ini aku harus nambahin menu Chinese food nih. Jadi ada capcay-nya gitu ya di perjalanan, bahkan ada produk-produk lainnya, dan akhirnya usia yang dia bangun itu nggak mudah karena udah jalan 15 tahun itu ya. Jalan 15 tahun. Dari saya kecil SD di bawah ayah itu kalau weekend tuh makan di situ gitu. Kok ini jadi nambah menu gitu kan. Jadi terlalu rame ya. Orang jadi distraksi apa? Iya, betul. Iya, pokoknya nggak fokus pada kalau masuk situ. Aku sebagai konsumen ya. Betul. Ini Mas Roni. Jadi aku kalau datang ke satu restoran, aku selalu berburu makanan yang jadi favoritku di situ. Nanti kalau pindah ke sini, ya makanan favorit yang ada di situ yang jadi kekuatan dia. Cuma memang kadang-kadang kita lihat menu-menu lain itu mengganggu menu utama. Betul. Tapi kan maksudnya untuk komplimen itu, untuk membuat kalau orang mungkin diajak ke situ nggak suka makan ayam goreng, punya pilihan. Tapi nggak boleh mengalahkan menu utamanya ya. Jadi ketika dia sampai ada muncul menu nasi goreng, kita tahu ya, nasi goreng itu boleh dibilang makanan sejuta umat terenak di Indonesia gitu ya, boleh dibilang ya, di bawahnya rendang lah ya kalau dibilang. Apalagi udah muncul nasi goreng, begitu buka-buka menu, cari aman lah nasi goreng.
Jadi label dari ayam gorengnya itu langsung hilang. Orang ke sana cari nasi goreng, dan jadi rusak. Aginya rusak. Tapi saya mau jadi tertarik juga nih Mas Andi. Iya. Challenge-nya gini. Misalkan kita ada suka suatu kuliner itu produknya, misalkan ayam goreng gitu ya. Seperti tadi. Tapi mampu nggak si UMKM ini atau si perusahaan ini yang dibangun brand nama restorannya? Sehingga orang merasa apapun yang ada di situ enak gitu. Itu bisa nggak? Bisa terjadi. Seperti brand besar kita tahu Esteller 77. Ya. Esteller 77 coba kita masuk bakso ada. Iya. Apalagi ya kan? Mie ayamnya ada, baksonya ada, ayam goreng juga ada. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Nah, memang karena gini. Karena dia sebagai brand, dia mampu menghantar nilainya. Nilai dari si ownernya itu almarhum ini. Yes, betul. Itu bisa menjadi legasi untuk brandnya tersebut. Legasi tapi lebih sulit ya dibanding fokus kepada satu produk. Lebih menantang sih yang dilakukan seperti Esteller itu memang lebih menantang memang. Ketimbang kita fokus gitu. Jadi ada memang brand dari restorannya ya. Betul. Tapi ini kan franchise juga ya. Betul. Nah, kalau dari situ kita lihat lagi brand yang sukses apa? Ya, brand yang sukses kita lihat seperti contohnya Bakmi JM aja. Bakmi JM kita tahu ya usianya. Dia tidak keluar dari Jakarta. Di atas usia yang 30 tahun ya, baru keluar dari Jakarta. Ini generasi kedua. Ini generasi kedua. Bagaimana dia ngebangun fondasi yang kuat untuk dia bisa hijrah ke sebenarnya ini filosofi yang baik loh untuk teman-teman UMKM. Gimana kita membangun fondasi kita di daerah kita, jadi lokal hero di daerah kita, so kita bisa dikangenin oleh aku ini kayak nggak perlu ke Jakarta, di Surabaya udah ada, ya kan gitu kan, seperti itu ya. Nah itu menjadi inspirasi sih, itu menjadi filosofi yang kuat buat inspiring juga buat teman-teman UMKM juga. So kuatin dulu nih rasanya yang bisa ngangenin gitu kan. Yang mana ketika hijrah ke kota sebelah, misalkan dari Cilacap hijrah ke Puerto Rico, ini nih ada di Cilacap nih, gak usah bilang-bilang ke Cilacap nih, gitu. Langsung heboh. Langsung wah gitu. Nah, memang kalau dilihat di sini ya, nanti kita akan bahas ini. Satu hari kita topiknya franchise ya. Menarik karena baru sukses dalam kapasitas dia yang kecil, dia udah mau buru-buru expand. Ngebut. Ditawarin kiri kanan aku buka di kota ini. Akhirnya terlalu banyak. Ini ada pengalaman teman dari Puerto Rico juga. Dia bikin outlet di mana-mana karena permintaan bermitra kan. Jadi kita bermitra buka di kota ini, Tapi karena saking banyaknya span of control-nya itu tidak bisa lagi dipegang gitu ya. Kontrol dia terhadap services ya. Kemudian terhadap rasa, produknya juga. Karena begitu mau suplai ayam terlalu jauh, udah ambil ayam lokal di sana. Padahal jenis ayamnya mungkin bisa berbeda. Bobotnya juga beda. Jadi itu yang mungkin harus jadi perhatian kita ya. Betul banget. Ketika kita ingin mengembangkan brand kita, mau sukses secepat-cepatnya, tidak melalui proses penguatan dulu, maka itu biasanya rontok satu-satu ya. Karena kecewa, kita makan di sini, saya punya langganan bakso ya. Di Tegal kita biasa makan, di tempat rest area di pabrik gula itu juga aku makan, rasanya berbeda ya. Dan ada unsur di situ bakso gorengnya, rasanya antara sini sama sini udah pasti beda. Jadi kami udah siap mental, tapi secara keseluruhan bedanya nggak terlalu mendasar sehingga kami tetap makan, cuma tetap berbeda. Ada satu lagi nih. Ada satu brand makanan fusion lah ya, ada Jepang-Jepangnya juga. Nah di sini menyediakan beef teriyaki, mereknya sama, logonya sama nih, tapi kepemilikan franchise ini beda. Di sini dia bilang nggak ada menu itu, menunya yang ada beef yakiniku. Aku bingung, padahal namanya sama. Ketika aku pengen makan teriyaki, yang ada yakiniku. Aku bingung gitu. Nah ini gimana ini? Kalau Mas Roni apa? Brand itu seberapa pentingnya brand itu ketimbang produknya? Karena brand itu memberikan komunikasi buat kita bahwa kita akan mendapatkan suatu kualitas yang sama kan gitu. Menjadi jadi image-nya si tempat itu juga kan brand itu. Dan tapi saya jadi tertarik juga buat UMKM ya yang baru bangun. Sebenarnya kapan kita harus mulai branding? Karena kan
mereka akan berpikir ini biayanya gimana, mahal apa enggak. Mereka belum kepikir tuh masalah brand dengan B capital. Iya betul. Tapi saya mikir tadi dari penjelasannya Mas Romi mungkin ya dimulai dari yang Without capital B, yaitu prosesnya rapi gitu ya. Jadi nggak mesti harus apa-apa logo cantik, visual cantik, packaging cantik. Brand communication-nya dijalani. Betul, tapi lebih kepada tadi itu kan rutinitas yang menjadi culture-nya UMKM itu. Tapi memang salah satu poin adalah harus punya keunikan produk ya. Kalau nggak ada unik, susah ya kita. Nah, saya juga belajar juga ya, standarisasi. Arto Subiantoro, kami juga berteman ya. Ini kan perusahaan keluarga. Dia diminta untuk nangani gado-gado Boplo. Kan terkenal, kita udah lihat. Saya sering makan di Jakarta tuh. Enak. Dekat Sarinah itu kan ada. Enak banget. Tapi nggak standar waktu itu. Waktu itu. Ternyata hal yang sepele diberesin sama Arto. Di dalam piring itu komposisi. Jadi gado-gado itu di sini ada kerupuknya, ada timunnya. Timunnya harus 3, misalnya iris. Kerupuknya harus 5 gitu. Sebelah kanan. Itu di foto dengan apa yang disajikan itu sama persis. Jadi dimanapun kita berada, kita udah tahu pola seperti ini. Sebenarnya itu bento-bento juga pakai gitu kan, di pojok kanan kiri. Saya punya langganan satu bento yang saya udah tutup mata gini, saya tahu sebelah sini ada apa, sebelah sini apa, sebelah sini apa, nasinya di mana. Nah itu membangun perasaan dekat, akrab. Karena begitu kita pindah, kalau beda-beda, kita bilang ini sama nggak ya? Brandnya ini kok beda-beda penyajiannya ya. Timunnya di kanan, bukan di kiri. Ternyata itu di alam bawah sadar itu berpengaruh. Nah, jadi dia coba, terus cara menyapa. Itu penting banget. Selamat datang. Seperti di restoran Jepang ya, lalu dipanggil. Semua tertib. Jadi kita masuk ke situ sama. Nah, ambil contoh sedikit nih, ada satu kopi dengan brand Amerika, dan kemudian ada kopi dengan brand Indonesia. Rasanya sama, tapi suasananya beda. Ketika aku masuk ke brand Amerika ini, langsung, halo Pak Andi, apa kabar? Gitu, selamat datang, anak-anak muda kan, keren-keren ya. Nah, terus menyapa dengan hangat. Ya kebetulan orang kenal aku, tapi aku lihat kepada semua konsumen dia lakukan itu. Serupa ya. Nah, di brand ini yang tidak kalah enaknya, itu aku pertama dingin-dingin aja, datang, pesan, duduk, bukan berarti aku pengen halo gitu. Tapi suasananya beda. Kita kan mau dapat suasana juga yang menyenangkan. Betul. Begitu aku lagi makan, dia punya garlic, singkong garlic yang enak banget. Jadi aku terpaksa tanda kutip ke sana untuk garlicnya. Tapi abis itu kita lagi minum mau pesan apa, cari waitersnya itu, mereka lagi ketawa-ketawa di belakang ngobrol. Aku bilang ini rusak ini semua. Nggak ada standarisasi, menyapa, terus kemudian kan harusnya siap. Kalau ada kita angkat tangan langsung datang. Ini nggak, Mbak, nggak dengar kita. Harus kita datang nyamperin. Itu kesel. Nah, jadi ternyata itu juga penting ya. Ini without capital B tadi ya. Betul, kekuatan dari without capital B. Memang benar loh. Contoh soal ya, ada brand yang menjalankan without capital B itu betul-betul kuat banget. Sampai saya menyaksikan tuh ya, ada gudeg yang di Puerto Rico lagi nih ya. Iya, contohnya kota besar ini. Jadi ketika ada bapak-bapak ya, Mbak, saya mau bayar parkir, tadi bayarnya pas, bisa nggak dikurangi 1.000 buat saya bayar parkir gitu. saya lagi makan, lihat ini tantangannya brand without capital lebih nih kan. Jawabannya apa juga? Nggak apa-apa Pak, nanti parkirannya kita yang bayarin. Wah itu kan kena di hati tuh. Nilai plusnya di situ ya. Iya, kena di hati tuh, ya kan? Terus, jadi ya ampun, ini empatinya ngebangun empati sebenarnya. Brand without capital lebih itu bisa membangun empati. Jadi yang ketika empati itu didapat di pelanggan, dia bisa bercerita. Tadi ya makan di gudeg itu, aku tuh bayar uang pas gitu, misalnya kan itu. Tahu nggak? Aku tuh saking malunya deh, nggak bisa bayar parkir, digratisin parkirannya. Bukan soal enaknya produk aja kan, tapi ada nilai kehangatan, nilai rasa kekeluargaan. Itu masih dengan empati di brand without capital B. Seperti kehangatan di ngopi ngapak tadi. Ya kita harus ini. Nah,
Saya ini fanatik kalau mobil ya, fanatik pada satu brand. Kenapa? Karena saya kenal ownersnya itu zaman waktu saya reporter ya. Nah, kalau saya wawancara, dia bilang, ayo wawancaranya siang, jadi saya diundang makan. Jadi itu ada kebiasaan mereka makan siang, direksi dan itu level tertentu, makan bersama, berdoa, ya. Dan aku dilibatkan, berdoa juga, makan, dan nilai-nilai dia itu luar biasa. Jadi kepercayaan aku pada produknya juga tinggi karena value dari ownersnya. Jadi dia sendiri menjaga nama dia, menjaga janji dia, dan akhirnya kita percaya. Beli mobil produk mereka itu udah pasti bagus. Nah, itu juga menjadi penting ya. Penting. Karena trust itu menghasilkan reputasi. Nah, reputasi itulah menjadikan persepsi brand yang kuat. Oke, menarik. Nah, kalau dari pengalaman Bank Indonesia sendiri, ini kan ketika pelatihan semacam ini juga diberikan kepada UMKM. Kita ada pendampingan ke UMKM. Dan nanti mungkin juga bisa kerjasama dengan Jabran ya. Oh, jagoan brand. Kemarin kita ketemu Cimei Modis gitu. Iya. Terus kemarin juga, baru aja kemarin datang lagi ke kantor, siap membuat seragam buat kasir gitu kan. Nah, siapa tahu nanti ya, karena pengembangan UMKM kemarin kita baru WA Mas Andi, arahan Pak Jokowi kan, 5 arahan Pak Jokowi, nomor 4-nya itu mengembangkan UMKM. Dan itu udah clear, berarti arah kita on track nih, gitu ya, mengembangkan UMKM. Nah, mengembangkan UMKM itu tadi dalam konteks, kemarin kita ada survei-survei juga tuh UMKM. Kadang-kadang mereka tingkat kepuasannya cukup rendah di pelatihan. Oke, di pelatihan ya? Pelatihan malah maksudnya apa itu? Jadi pas ditanya kenapa, ternyata mereka banyak bantuan dari kementerian, tapi kadang-kadang pelatihannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tumpang tindih antar kelembagaan buat pelatihan ini, terus yang ikut kadang-kadang nggak sesuai dengan yang, jadi kan kadang-kadang suka pelatihan biar banyak yang ikut, ikut gitu. Padahal mereka nggak butuh pelatihan itu. Berarti gitu. Bukan kualitinya yang dikejar, tapi kuantitas. Iya, ngejar target. Kita banyak melakukan diskusi dengan UMKM biar kita tahu needs-nya apa, biar terstruktur. Nah, brand ini menjadi penting kan tadi setelah ada capital yang non capital B. Berarti kan kaca sedulur clear bahwa nggak perlu mahal-mahal bangun brand. Nggak perlu pakai modal. Nggak perlu pakai modal, tapi modal sosial. Sudah bisa dimulai ya. Bisa dimulai hari ini, gitu kan, bisa dimulai. Gitu. Yang penting konsisten. Ya, konsisten. Nah, saya pikir ini menarik. Jadi apa-apa kan kalau udah pengembangan UMKM tuh, waduh, saya perlu uang modal dulu nih, saya nggak punya uang untuk membangun brand. Jadi saya comot aja. Padahal kerjaannya story terus. Nah, itu padahal kan bisa digunakan untuk mengeksposur brandnya. Gitu. Seberapa pentingnya sebuah brand, penamaan dengan produknya itu? Kan ada kadang-kadang kita nggak masuk akal nama brandnya dengan produknya kok gapnya jauh sekali. Jomplang, ya. Apakah harus mencerminkan brandnya atau sebenarnya nggak ada aturan seperti itu? Oke. Jadi kalau disiplin brand yang saya pelajari, yang saya dapat dari Pak Subiarto Presdarsono, ketika merek tersebut tidak memiliki brand, maka pelanggannya yang menamai brand. Contohnya Gudeg Yujum. Gudeg Yujum itu dulu nggak punya nama. Tadi pelanggannya yang menyebut Yujum, akhirnya yang menamai brand itu pelanggan. Akhirnya pelanggannya yang menamai. Nah, atau misalkan suatu nama kurang kuat, misalkan kita bikin brand pakai nama anak kita tercinta, nah, anak saya Kalista. Nah, kita bikin Kalista Skincare, gitu. Kan gitu misalkan ya. So, ketika Kalista ini kan value-nya ini apa? Maka kita bisa dukung dia dengan tagline. Nah, karena dengan tagline ini akan menjadi persepsi, mengantar persepsi ketika nama brandnya kurang kuat. Ya, itu sih. Ya, jadi kuncinya adalah ketika nama brand kita sudah terlanjur dibikin dan itu kurang kuat, kita bisa support dengan tagline yang mensupportnya. Oke, jadi ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Nah, itu kan tagline tuh. Iya. Berarti kurang kuat ini. Oke.
Tapi hari ini kita belajar banyak ya tentang. Tapi ini Mas Andi, jadi saya tertarik. Mungkin pertanyaan berlanjutan ini yang banyak jadi case itu adalah setelah brand terbentuk. Iya. Atau menjelang brand terbentuk. Iya. Isu tentang ininya ranah hukum. Oh, ya. Apakah mereka harus daftar gitu kan ya? Iya. Mendaftar Paten, logonya, paten. patennya. Itu kan ada biayanya. Betul, Dan itu mahal. Mereka juga banyak komplain juga. Betul. Gimana kita mau hak ciptanya itu dipertahankan? Itu ada mungkin masukan nggak? Ya, kalau masukin dari saya sih ya. Saat ini untuk pendaftaran haki untuk suatu penamaan itu sangat murah, 5.000. Oh, 5.000. Maksudnya? Sekarang itu untuk penamaan haki itu sangat murah, 5.000. Jika kita, jadi image kita jutaan, susah itu. Murah kan? Murah banget kan? Nah itu. Dan itu kita bisa. Ngomong-ngomong Ngopi Ngapa kita udah daftar belum? Itu sudah proses pendaftaran. Iya. Proses, oke. Penting. Iya. Jadi sebenarnya ini soal ada keinginan aja. Kalau kita keinginannya bahwa saya ini brand ini sebagai anak kita lahirin sampai besar, maka di awal itu urus izinnya dong, ya kan? Karena izin nggak mahal, asal kita mampu mengurusnya, dan itu pun sudah ada di YouTube dan ada di Google dan gampang banget cara buatnya sekarang. Hanya menjadi mental block UMKM itu kayak merasa aku ini belum pantas gitu, karena nggak pantas terus nanti akhirnya gitu. Kalau nggak memantaskan diri, percaya diri bahwa saya ini akan menjadi besar, atau ini akan menjadi nilai yang menjadi kebanggaan daerah saya, kan gitu misalnya. Maka izinnya dimulai dari 5.000-an tadi. Oke, jadi sebaiknya proses hukumnya itu legalitasnya sudah ditata ya. Betul banget. Karena sekarang dimudahkan kan, banyak sekali program pemerintah yang pokoknya intinya udah bisa mulai. Dulu kan walaupun rumahan IRT ya kalau nggak salah, itu kan tetap sulit. Sekarang Pak Jokowi bilang nggak ada, kasih kesempatan mempermudah UMKM, terutama mikro, untuk mulai mengembangkan dirinya. Jadi legalitasnya juga. NIB gratis loh. Wow, NIB aja gratis kan? Iya. Ini menarik. Jadi nggak usah ragu. Tapi nggak usah buru-buru juga. Tapi kalau kita percaya bahwa ini brand kita, ini akan menjadi hal yang kita perjuangkan, so mulailah dari percaya diri. Percaya diri, kita urus izinnya di awal, kita percaya. Ini loh hal yang aku korbanin di awal. Aku korbanin. Waktunya nggak lama itu untuk proses itu memang 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Tapi untuk mendapatkan register pendaftaran itu hanya 7 hari. Iya, bahwa telah terdaftar, proses pendaftaran dapat register nomor itu 7 hari. 7 hari. Baik, sekarang sedikit lepas dari brand. Anggap aja brand kita udah kuat. Tapi pertarungan kita kan, kita mau naik kelas nih. Kalau di kota Puerto Rico ini mungkin persaingan kita ya ada 3-4 kompetitor. Tapi kan kita sekarang mau jualan di e-commerce, ya, di platform digital, di online gitu-gitu kan. Itu kan ada jutaan. Bagaimana kita bisa muncul ke permukaan di antara jutaan UMKM yang mungkin bahkan kurang lebih produknya hampir sejenis. Ini penting banget ya. Karena kalau kita berhadapan di e-commerce, sama aja kita baru mau buka garasi gitu, garasi kita sudah dihadang roket lah, AK-47 lah, udah kan diberondong kita. Tutup lagi. Lari. Kapan mau majunya gitu, kapan mau maju. Buka lagi, dari sniper gitu kan. Udah headshot. Jadi kita harus punya value tadi, punya brand itu punya value. Narasi apa yang kita bangun di ranah yang kita bisa bangun. Kan media sosial kita bisa di Instagram, di Facebook, di TikTok, yang mana ini adalah kita bisa membuat narasi, value, nilai, keunikan produk, keunikan cerita. Karena produk bukan berarti gini ya, bukan berarti kita bisa membuat produk 3.000 pieces, tapi 100 pieces langsung pre-order habis, itu luar biasa. Ketika baru buka di e-commerce, setengah jam close habis, itu yang aku harus punya nih brand yang dari Puerto Rico ini, karena dia cuma limited gitu loh. Nah, kadang-kadang ini yang jadi mispersepsi ya, bahwasanya keunggulan lokalitas otentik itu harus cara dengan berpikir kuantitas gitu. Padahal berpikir kualitas, dampak yang didapat dari punya pegang brand itu terlupakan. Kalah sama cara berpikir, aku harus diskon apa?
aku harus buy one get one apa. Padahal value ini lebih kuat. Dengan value kita nggak perlu dengan diskon. Contohnya sepatu Kompas gitu ya, ketika keluar itu udah buka setengah 15 menit aja udah close. Selesai gitu kan. Lokalitas dia tadi kan, nggak perlu dengan produksi massal. Artisan produk itu begitu kuat loh. Bangun cerita dari artisan kita. Kalau kita produk kita di ranah kopi, bagaimana biji kopi itu kita seorang brand foundernya punya cerita yang kita bisa ceritakan. Dan ketika biji kopi itu keluar langsung bisa sold out karena terbatas artisan. Oke. Jadi kesimpulannya sebenarnya bukan saja produknya yang harus enak, tapi ada cerita di balik itu. Kalau cuma bilang ayam goreng ini paling enak di dunia, oke. Betul. Tapi kan semua orang bilang begitu. Yes, betul. Nah, tapi kalau di balik ayam goreng ini ada cerita pemberdayaan ibu-ibu atau peternak, difabel yang dilibatkan, itu lebih punya nilai ya. Betul. Oke. Top of means. Nggak sekedar top of mind. Oke, means ya. Ada makna di situ. Makna di dalamnya. Oke, menarik. Jadi Mas Roni bisa kasih perspektif dalam melihat brand sebagai kekuatan. Jadi menarik karena tadi kita bicara ya karena Pak Jokowi tadi ya, pengembangan UMKM. Kita ngomongnya UMKM naik kelas kan. Betul. Kalau di kita ada naik kelas dari yang sukses, yang potensial, sukses, dia siap digital sampai ekspor. Nah, bicara sampai ekspor, ini kan menarik. Artinya brandnya gimana untuk level internasional. Bahkan jangan-jangan kita harus merubah sedikit gitu ya, biar karena kan nanti target marketnya udah berubah lagi. Kalau di eksternal gitu ya, di luar negeri. Nah, artinya dengan adanya brand ini, kita bisa mulai mengangkat salah satu poin untuk biar UMKM bisa naik kelas. Nah, itu luar biasa. Kemarin kita lihat tahun 2020-2021 itu kan pengguna internet kita udah sampai 202 jutaan lah. Sekitar 73% loh. Hampir seluruh itu penduduk Indonesia, seperti itu. Berarti kan ini banyak tempat yang bagus buat pengembangan ekonomi kreatif, gitu kan. Termasuk ya ini, gimana desain visual, gitu kan. Seperti itu tuh paling cepat tuh, video, film, segala macam tuh makin bangkit. Artinya awareness terhadap brand makin muncul. Nah, tapi gimana kita bangun ini biar lebih terstruktur sehingga sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB itu kan dulu itu 2019 sekitar 1.000 triliun. Nah, itu gimana bisa dinaikin lagi? Karena kalau kita bisa naikin 1%, 2% UMKM naik kelas, ekspor, sumbangan PDB-nya luar biasa. Tinggi. Jadi UMKM memang jadi penting, makanya Pak Jokowi masuk ke nomor 4 tadi. UMKM naik kelas. Semoga kita semua bisa bangkit. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada tips buat UMKM dalam konteks bagaimana nge-branding produk mereka. Iya. Tipsnya adalah pertama dari produk, kuatkan produk kita. Jangan buru-buru merilisnya, sebelum itu bisa memang benar-benar kuat, baik itu jasanya maupun kalau itu kuliner di produknya. Kedua, paskan dengan target market kita. Target market mana yang mau kita capai ya, maupun kita tuju. Harus spesifik ya, nggak boleh kita maunya semua. Dari bayi sampai saya mau dari umur 16 sampai 50. Kakek-kakek. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita harus ambil atau kita harus pilih ya. Pilih. Ya, Oke, gitu. terus? Karena nggak semua produk bisa, nggak semua pasar bisa kita ambil kan. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menjadi solusi di suatu market mana gitu. Jadi produk kita ini bisa menjadi solusi di market mana, itu penting. Jadi menjadi produk yang menjadi solutif, jadi solusi produk gitu ya. Yang berikutnya adalah miliki DNA. Jadi ketika produk itu punya DNA itu ketika ngeliat Mas Roni ini orang humble. Kalau kita dibentuk manusia kan, kalau ini sama aja ketika ngeliat produk kita, ini produknya otentik banget ini. Ini produknya daerah banget ini. Jadi memiliki DNA dari produk kita, kekuatan dari produk, keunikan lah ya, yang kuat. Jangan jadi mitu ini bikin itu kita sama. Betul. Nggak punya pembeda ya. Nggak punya pembeda. Terus yang berikutnya miliki core value. Apa itu? Core value itu adalah emotional benefit. Kalau DNA tadi adalah physically benefit, maka core value adalah emotional benefit. Jadi
ada rasa apa yang mau diantar di produk kita. Karena kita tahu semua yang memiliki rasa memberi nyawa, gitu ya. Terlalu tinggi, filosofinya terlalu tinggi. Ngopi apa nggak nyampe. Jadi core value apa yang mau kita hantar? Jadi emosional apa? Misalkan produk kita itu membawa kegembiraan, atau membawa kekangenan, kerinduan, atau kehappyan, gitu ya. Jadi apa emosional yang mau kita hantar di produk kita? Yang last adalah nilai tambah. Seberapa nilai tambah yang kita mampu bangun ya, mulai dari servisnya, kemudahan untuk membelinya, kemasan yang higienis, perizinannya kalau produk itu harus halal, memiliki PPOM. Nah, itu adalah nilai tambah dan nilai tambah. Oke. Ya, paling tidak kalau teman-teman pelaku UMKM dengerin ini mulai paham ya. Jadi brand itu nggak cuma logo. Nggak cuma logo. Ada di balik itu sebuah proses yang panjang. Betul. Tapi sebenarnya nggak mahal-mahal amat, asal kita memahaminya ya. Jangka panjang tadi untuk membangun brand itu relatif juga ya. Dengan teknologi yang sudah berkembang, harusnya prosesnya bisa dipercepat ya, sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Tapi prosesnya tidak bisa dilewatin, nggak bisa di-skip, nggak bisa instan. Saya paling suka kopi instan. Yang instan aja pakai proses bikin. Iya, yang instan aja ada prosesnya. Oke, menarik sekali Mas Romi. Terima kasih. Sama-sama, senang banget. Ya. Nah, Mas Roni, ini Romi, ini Roni. Baik. Tiada pesta yang tidak berakhir. Kita harus akhiri pesta kita hari ini. Oke. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Oke, Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.